Halo teman-teman, bertemu lagi di DAF Digital ID dan kali ini teman-teman kita masih melanjutkan kembali untuk pembuatan website perusahaan untuk rental mobil. Nah ini adalah part 4 teman-teman, atau bisa kita sebut dengan part terakhir dalam tahapan pembuatan web kali ini ya. Oke, jadi di dalam part terakhir ini teman-teman, pertama kita akan masuk ke halaman kontak ya. Jadi kita akan buat desainnya ya nanti. Oke, kita akan lihat contoh teman-teman di sini untuk halaman kontak ya. Nah, halaman kontak seperti ini. Mungkin yang pertama kita akan melakukan pembuatan font terlebih dahulu teman-teman, seperti ini ya. Oh ya, sekali lagi teman-teman saya ingatkan bagi teman-teman yang berminat untuk membeli template hasil studi kasus ini nanti, teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Oke, jadi pertama kita ke dashboard web dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam plugin, tambah plugin baru. Jadi kita akan gunakan plugin baru lagi teman-teman, yaitu plugin gratisan ya. Ketikkan aja di sini namanya WP Form. Nah, ini ya pluginnya. Oh, ini sudah kita install ya teman-teman, atau belum? Kalau teman-teman belum install, coba diinstal aja ya. Kemungkinan besar kita sudah install ya teman-teman. Oh ya, di sini kita sudah install ternyata. Sekarang kita klik ya setelah diperbarui. Nah, berikutnya kita bisa langsung create form teman-teman di sini. Oke, kita klik let's go. Nah, di sini kita buat namanya form kontak, contoh ya. Contoh aja teman-teman. Kemudian kita bisa klik done. Ini kita bisa apa ya teman-teman? Mungkin kita close aja. Nah, selanjutnya kita pilih yang simple kontak form aja. Kita gunakan template. Nah, kita sudah dibuatkan template seperti ini teman-teman. Lalu kita coba buat seperti ini ya. Sorry teman-teman, ada suara berisik. Kita ke form ya teman-teman. Nah, ini kita buat, kita klik teman-teman. Lalu kita pilih formatnya sebentar. Oke, menjadi simple ya. Nah, kita kasih nama di sini, nama misalnya ya. Lalu kita buat ke advance ya. Kita buat menjadi full teman-teman ukurannya, yaitu pilih large. Nah ya, email kita klik, kita biarkan default, ke advance, lalu kita pilih large. Nah, berikutnya apa? Berikutnya untuk pesan ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini kita klik, kita ubah menjadi pesan. Lalu kalau teman-teman ingin wajib diisi, requirednya diaktifkan ya. Nah, seperti ini ya. Advance. Nah, ini kita pilih large juga. Nah, seperti ini ya. Lalu button submit ini kita ubah menjadi kirim ya. Nah, ini ya, teman-teman klik pesan di sini ya, di submit, sorry. Nah, kemudian diubah menjadi kirim gitu ya. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi mengirim gitu ya. Nah, kemudian kita ke bagian kita save dulu teman-teman, boleh. Nah, kemudian ke bagian setup, atau bukan ya, kita coba, oh sorry, bukan teman-teman, ternyata di bagian setting ya, di bagian setting notifikasi ya. Nah, ini teman-teman bisa arahkan email yang akan menerima ini siapa gitu ya. Lah, kalau admin email berarti itu yang tertera di sini teman-teman adalah email yang teman-teman gunakan saat menginstal WordPress. Nah, ini ya. Jadi kalau admin email berarti nanti teman-teman perlu buat email ini di dalam hostingnya ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa menyeting lebih dari satu email. Teman-teman bisa lihat di sini.
enter the email address to receive form, enter notifikasi. For multiple notifikasi, nah ini masukkan tanda koma ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari satu email yang akan mendapatkan email notifikasi, masukkan koma, lalu input aja nama emailnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Silahkan dicoba. Kemudian di sini untuk email subjek lainnya, teman-teman bisa ubah misalnya pesan baru. Itu boleh ya, pesan baru dari mungkin nama web saya apa ya, sewa alat berat gitu ya. Ini opsional teman-teman ya, karena ini nanti hanya pesan yang akan dikirim ke admin gitu ya, atau pesan form kontak dan seterusnya ya, terserah teman-teman. Oke, lalu yang lainnya ini saya biarkan default aja, teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah lalu kita simpan. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita sudah berhasil membuat formnya, kita close teman-teman. Nah, di sini kita sudah memiliki satu form kontak ya, teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita akan coba custom untuk bagian desainnya, teman-teman. Karena kan kalau saat ini masih kosong nih ya, halaman kontak. Nah, kita akan coba atur desainnya. Jadi teman-teman pastikan ke laman ya. Oh ya, sebelum itu ke plugin ini dulu teman-teman. Essential add-on ya, kita klik. Nah, kita nanti akan desain untuk style dari fontnya mungkin dengan menggunakan plugin ini. Jadi teman-teman klik ya, lalu ke bagian elemen di sini. Nah, kemudian kita coba cari di sini ada namanya form ya kalau nggak salah. Bukan ya. Saya agak lupa teman-teman. Coba kalau kita klik yang ini. Nah, ini ya, yang form ini ya, form style elemen ya teman-teman. Nah, kita bisa aktifkan yang WP form teman-teman ya. Oke, lalu kita save settings. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke laman ya. Di sini lalu semua laman. Nah, kemudian teman-teman bisa cari halaman kontak, klik sunting ya. Kemudian kita sunting dengan Elementor. Oke, lalu kita coba tunggu dulu. Nah, di sini kita tambahkan elemen teman-teman ya, atau template maksud saya. Lalu ke templateku. Nah, kemudian kita bisa import template satu, sisipkan dan jangan diterapkan ya. Kita akan mengubah seperti ini ya teman-teman misalnya. Sorry. Kita copy aja. Nah, ini kita klik. Lalu kita klik di sini teman-teman. Lalu ke gaya. Nah, ini gambarnya kita bisa ubah teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa upload gambar. Nanti mungkin saya akan pakai gambar ini aja. Nah, seperti ini ya contohnya. Lalu di bagian teks ini, nah teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya saya akan copy ini ya. Nah, kemudian kita klik di sini. Lalu kita ganti ya. Nah, jadi seperti ini. Kita terbitkan teman-teman di atas ini. Oke, lalu kita coba refresh di halaman kontak. Nah, maka stylenya seharusnya sekarang berubah seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman kita coba lihat dulu di sorry teman-teman, saya agak lupa. Ini ya, yang ini ya. Oke, ini kita coba langsung buat dua kolom aja teman-teman pakai kontainernya. Klik di sini. Nah, kemudian ke flexbox ya. Lalu kita pilih yang dua kolom teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ke lanjutan, margin, kita buat persen, kita tambahkan elemen, matikan link marginnya ya maksudnya. Kemudian kita buat di sini misalnya 5, lalu bawahnya 6%. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung buat seperti ini teman-teman ya, informasi kontak misalnya. Nah, mungkin biar stylenya sama, kita akses aja halaman beranda teman-teman ya, klik kanan di sini. Oke, lalu kita coba klik di sini ya. Jadi kita akan copy teks yang sudah ada teman-teman ya, biar stylenya konsisten gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini ya teman-teman, ini kita copy aja nih, klik kanan.
lalu salin ya atau copy, kemudian klik kanan dan tempel di sini. Nah gini ya, lalu kita ganti teksnya dengan contoh. Nah ini ya contohnya, informasi kontak gitu ya. Nah kita klik di sini ya, kita ubah lalu ke gaya. Nah kita pilih rata kiri. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke beranda. Nah ini kita copy teman-teman, konten yang mana ya, mungkin yang ini ya, kita bisa copy, klik kanan salin, lalu kembali ke sini dan klik kanan tempel atau paste gitu ya. Nah lalu di sini kita bisa sesuaikan nih. Nah ini ya teksnya, sorry teman-teman ya, ternyata salah copy saya sepertinya. Nah gini ya, lalu kita terbitkan dulu. Nah berikutnya kita coba refresh lagi di halaman kontak, stylenya berubah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal buat seperti ini teman-teman. Ini kita bisa pakai mungkin icon list aja ya biar lebih mudah. Oke, jadi teman-teman tinggal ke elemen di sini, lalu cari aja namanya icon list ya, yang ini atau daftar icon, tarik ke sini teman-teman. Nah selanjutnya kita bisa ubah yang pertama ini ya, misalnya kita pilih icon untuk email, teman-teman bisa cari envelope namanya, misalnya ini ya, sisipkan. Nah kemudian emailnya teman-teman bisa ganti, contohnya emailnya ini ya, ini email contoh teman-teman ya, di sini ya. Nah berubah seperti ini. Lalu berikutnya yang kedua nomor telepon teman-teman ya. Oke kita ubah di sini ikonnya. Nah kita cari icon font gitu ya teman-teman, lalu sisipkan. Nah masukkan di sini ya nomornya. Lalu yang ketiga kita klik. Nah di sini kita cari icon map atau peta ya. Nah gini ya, misalnya kita ubah alamatnya jadi Tebet Jakarta Selatan. Nah contoh seperti ini ya. Kemudian ke gaya teman-teman. Nah kita bisa atur ruang antara, jadi jaraknya ya. Misalnya kalau kita lihat contoh kan seperti ini ya. Nah ini teman-teman bisa tambah lagi gini ya misalnya. Oke lalu ke icon. Nah di sini kita bisa ubah warnanya. Mungkin kita ubah jadi orange seperti ini. Lalu ya size-nya ya teman-teman, atau ukurannya maksudnya. Nah misalnya seperti ini ya. Lalu ke teks. Lalu di sini kita ubah teksnya ya, ubah jenis fontnya teman-teman, jadi kanit gitu. Oke misalnya size-nya mungkin 15 dan ketebalannya mungkin 300. Ya contoh seperti itu aja ya. Oke ya seperti ini ya. Mungkin di daftar ini ruang antaranya saya akan coba tambahkan. Oke lalu terbitkan teman-teman ya. Nah selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada email ya, maksudnya form kontak ya. Nah form kontak ini kita bisa pakai fitur dari Essential Add-on teman-teman, jadi tambahkan ke elemen di sini. Nah teman-teman cari aja namanya form. Nah ini ya yang Essential Add-on. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai yang bawaan WP Form, tapi ini teman-teman tidak bisa mengatur stylenya ya, karena memang tidak ada opsinya. Jadi kita ada sih, tapi di versi berbayar kalau tidak salah ya. Kita pakai yang free aja. Nah ini ya. Kita pilih dulu formnya, yaitu form yang sudah kita buat tadi, form kontak namanya. Nah di sini sudah muncul teman-teman. Nah berikutnya kita langsung sesuaikan ya. Yang pertama titelnya ini kita akan disable. Jadi yang di atas ini kita nonaktifkan ya. Lalu labelnya label aktif ya. Description nonaktif juga. Placeholder nggak ada ya, nggak, biarin aja ya. Placeholder itu yang ada di dalam sini ya nanti. Ke gaya teman-teman. Nah kita bisa atur apa ya, title ya, title. Coba kalau kita ubah warnanya, ini nggak berpengaruh teman-teman karena memang nggak ada ya. Langsung ke label aja teman-teman. Nah di bagian labels ini teman-teman bisa sesuaikan fontnya ya. Oke, text color. Lalu di bagian tipografi, misalnya kita ubah jadi kanit fontnya. Nah seperti ini ya, size nya 15 aja. Oke lalu ke bagian input and text area ya. Nah ini saya akan kasih backgroundnya solid, border type nya, lalu 1 lebarnya,
dan warnanya teman-teman bisa sesuaikan. Nah ini ya. Oke, mungkin saya akan buat abu-abu ya. Nah seperti ini, lalu border size-nya atau border radiusnya 5. Oke ya. Nah kemudian untuk buttonnya ini kan warnanya oranye ya. Kita langsung aja ubah di style dari submit button teman-teman. Nah ini ya, backgroundnya, nah ini tinggal disesuaikan gitu ya. Nah kalau teman-teman ingin mengatur lebih besar, silahkan disesuaikan di bagian padding. Mungkin kita atur dulu di tipografinya. Nah di sini kita ubah menjadi kanit. Oke, lalu size-nya mungkin 15. Oke, ini aja sih mungkin ya teman-teman. Atau kita bisa buat full width enggak ya? Kalau full width, nah seperti ini ya, saya buat seperti ini saja. Oke, lalu kita terbitkan ya. Nah sekarang kalau kita coba refresh di halaman kontak teman-teman, nah stylenya sekarang berubah menjadi seperti ini ya. Nah jadi halamannya sudah selesai teman-teman ya semuanya. Kalau kita klik detail, ini sudah mengarah ke detail artikelnya ya. Detail artikel, kenapa seperti ini ya? Mungkin backgroundnya ini nanti kita coba ubah teman-teman ya. Oke, kita ke layanan juga sudah tampil di sini ya seperti ini ya. Lalu tentang kami ya, lalu beranda gitu sih ya. Nah untuk baca selengkapnya ini mungkin teman-teman bisa arahkan ya ke halaman layanan di sini. Ini kan kalau kita lihat mengarah ke halaman layanan sebenarnya teman-teman. Dan ini nanti mungkin linknya teman-teman bisa arahkan ke WhatsApp gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, lalu oke, kemudian apalagi ya, blog ya teman-teman. Mungkin kita ke blog dulu, detailnya ya teman-teman, detailnya. Nah kita coba ubah desainnya. Sebenarnya nggak bisa teman-teman kalau layoutnya ya, karena itu harus pakai Elementor Pro. Jadi mungkin kita akan ubah backgroundnya saja ini biar jadi putih gitu ya teman-teman. Kita ke tampilan dan sesuaikan. Oke, lalu kita tunggu dulu ya. Nah kita masuk ke bagian apa ya, global teman-teman. Global, lalu warna ya, warna. Nah ini kita atur side backgroundnya jadi putih. Lalu terbitkan, coba. Kalau kita refresh artikelnya, nah di sini berubah jadi putih seperti ini ya. Oke, selanjutnya sekalian teman-teman ya, mungkin kita akan sesuaikan lagi. Nah ini ya, kita kembali ke aksen ya. Aksennya ini ya, kita akan sesuaikan warnanya teman-teman. Jadi warnanya itu mungkin kita buat oranye ya. Nah seperti ini ya misalnya. Oke, di sini kita sorry di bagian link juga kita buat oranye gitu ya. Ini juga oranye. Oke ya, lalu di paletnya juga sama ya. Nah gitu ya, kita terbitkan. Kemudian kita coba akses blok. Nah, ini berubah ya teman-teman seperti ini ya warnanya ya, jadi dominan ke oranye gitu ya. Oke, kita kembali lagi sekalian, ketampilan teman-teman sesuaikan lagi ya, mungkin jenis fontnya ya, jenis font global juga bisa kita sesuaikan. Jadi di global teman-teman ya, lalu ke bagian tipografi. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan ya, misalnya body fontnya di sini kita ubah menjadi kanit ya. Nah gini ya, nah ini berubah nih ya, kanit di bagian atas ya. Nah, ini juga jenis fontnya sudah berubah nih teman-teman ya, kalau teman-teman lihat. Nah seperti ini ya. H1 nya juga kita ubah menjadi kanit. H2 nya ubah juga ya misalnya. Jadi kita ubah semua. Nah kalau teman-teman nanti beli template-nya dan ingin diubah, bisa disesuaikan sendiri ya. Oke, contoh aja seperti ini ya. Terbitkan teman-teman.
Oke, sekarang kita coba akses ya. Nah, ini sudah berubah nih ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi fontnya sudah seragam. Nah, sekalian teman-teman di bagian terakhir ya, yaitu kita akan menyembunyikan button ini dan juga membuat, scroll ke atas ini ya, dan juga membuat button di atas ya, mungkin contohnya seperti ini ya. Oke, caranya gimana? Masih di sini teman-teman, kita kembali aja. Nah, yang pertama scroll ke atas ini kita sembunyikan ya, teman-teman, masuk ke dalam global ya, global, lalu gulir ke atas. Nah, ini teman-teman disable saja, nanti akan hilang teman-teman di sini ya. Nah, ini ya kita terbitkan. Oke ya, sekarang coba kita refresh. Di sini ya kita refresh. Kalau kita scroll ke bawah, pastinya nanti nggak ada. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada untuk button ke atasnya. Nah, berikutnya yang terakhir di bagian button sewa sekarang ya, kita akan tambahkan. Oke, di sini ya kita langsung ke, masih di sini teman-teman ya. Kita masuk ke pembuat header. Nah, di sini kita tambahkan langsung ya. Oke, nah kita tambahkan button. Nah, kalau teman-teman lihat nanti akan ada perubahan nih di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, teksnya seperti ini teman-teman ya. Teksnya ya. Kita klik button. Nah, mungkin kita bisa ubah di sini menjadi sewa sekarang gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk linknya ini teman-teman bisa arahkan ke WhatsApp teman-teman misalnya ya. Atau sebagai contoh saya akan arahkan ke halaman kontak. Klik kanan, copy link address ya. Nah, saya akan paste di sini. Nah, gini ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke dalam desain. Nah, di sini kita bisa sesuaikan, kita aktifkan linknya. Kita buat 5 aja nih. Nah, seperti ini ya, bordernya 5. Lalu warna teksnya kita buat putih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita terbitkan dulu ya. Lalu kita coba refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Nah, lalu apa lagi? Lalu coba kita klik kanan dan inspeksi elemen teman-teman. Atau nggak usah seperti itu. Kita ke sini. Ini kita klik mode mobile teman-teman. Nah, kita lihat di sini sudah berubah ya. Untuk versi mobile-nya juga. Jadi sudah bagus. Tapi di sini buttonnya tidak tampil teman-teman. Nah, buttonnya teman-teman bisa tambahkan di sini. Klik, lalu tambah button. Jadi dia muncul nanti di versi mobile atau di versi menu of canvas ya. Kalau kita klik, nah di sini ada buttonnya. Teman-teman klik. Nah, di sini ya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Defaultnya sih seperti ini ya. Oke, terbitkan ya. Oke, nah sekarang kita coba kembali ke versi desktop. Oke, untuk menu ini saya akan coba tarik ke tengah saja teman-teman ya. Jadi ada di tengah. Oke, nanti menunya di tengah sini. Nah, gini ya. Lalu terbitkan. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat lagi previewnya. Nah, seperti ini ya. Oke, silakan teman-teman ikuti untuk materi pembuatan website company profile khusus untuk sewa alat berat ya, atau penyewaan alat berat. Untuk tutorial kali ini sudah selesai teman-teman, dan sampai di sini, dan mungkin kita akan bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya ya. Terima kasih.